Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di minggu ketiga di bulan Juli ini. Ya, tanpa terasa sudah hampir 5 bulan kita tidak bertemu dan kita boleh beribadah online bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur untuk pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga walaupun online. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita boleh memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian kita, manis kau dengar. Dan biarlah pujian kita ini sungguh manis boleh didengar Tuhan. Dan kita naikkan pujian ini dengan hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku pun bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mengucap syukur Tuhan
Engkau baik, Engkau ada pagi hari ini beserta dengan setiap kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kepadamu. Biarlah mengagungkan namamu yang besar ya Bapa. Biarlah manis kau dengar Tuhan seruan pujian anak-anakmu dan penyembahan anak-anakmu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, saat kami datang di hadirat-Mu, kami boleh merasakan Tuhan kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing, di hati kami yang terdalam. Mari Tuhan kau ambil alih seluruh ibadah online pagi hari ini. Kau sendiri berbicara melalui firman-Mu, melalui doa yang kami panjatkan. Biarlah semua berkenan kepadamu. Tuhan tolong kami. Biarlah Engkau kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk kami datang kepada hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mau puji Tuhan lebih dalam lagi. Kami bersyukur untuk semua rencana-Mu yang indah buat setiap anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita juga mau memasuki pengakuan iman rasuli dan pengakuan dosa dan doa syafaat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian, Ku Tahu Rencanamu. Pujian ini sangat indah Bapak Ibu sekalian, karena kita percaya dan kita tahu bahwa rencana Tuhan yang baik semuanya untuk kita. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita mohon Tuhan layakkan kita di dalam ibadah kita pada hari Sabat ini. Firman Tuhan berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita masuk di dalam doa.
Ya Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui segala keberadaan kami, bahkan isi hati kami dan apa yang ada di dalam pikiran kami. Itulah sebabnya kami memohon belas kasihan-Mu, ampunilah segala salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami. Sepanjang minggu ini, mungkin lewat perkataan, perbuatan, tindakan, bahkan apa yang kami pikirkan tidak berkenan. Kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Kuduskan dan sucikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu. Engkau yang memelihara mereka bersama keluarga di rumah. Tuhan yang memberkati segala apa yang mereka kerjakan. Baik mereka yang berusaha, bisnis, bahkan mereka yang mengerjakan sesuatu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin kehidupan mereka, melindungi keluar masuk mereka ya Tuhan. Anak-anak mereka, Tuhan juga memberkati, terus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami berdoa, menyerahkan juga ya Tuhan, untuk korban yang terpapar COVID-19. Tuhan yang menjamah mereka. Kami berdoa menyerahkan anggota-anggota keluarga yang meninggal karena COVID. Tuhan, Engkau yang hiburkan. Tuhan, kami berdoa terus untuk dokter, petugas medis. Tuhan, Engkau yang pakai dan juga lindungi mereka. Kami berdoa menyerahkan juga bangsa negara kami. Tuhan, Engkau yang menyertai pemerintah kami di dalam mengatasi COVID-19 ini. Berikan hikmat kekuatan dari Tuhan, bahkan juga pulihkan perekonomian negeri kami. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dan serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan hambanya, Pendeta Rudi Simon. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi kita naikkan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah,
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lagi sekali lagi. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan Pendeta Rudi Simon. Terima kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati waktu ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami undang Allah Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biar Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang memakai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan membahas sebuah tema perang dengan cara Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 6. Yosua pasal 6, untuk menyingkat waktu kita hanya membaca ayat 1 sampai dengan yang ke-5 saja. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-5 saja. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab di rumah dan kita akan membaca bersama-sama. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Jatuhnya Yeriko. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota ini, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sejarah mencatat negara-negara yang memiliki tembok yang paling besar dan juga tebal adalah negara China. Dengan tembok panjang 8.851 km yang dibangun pada masa dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah tembok Berlin yang dibangun oleh pemerintah Jerman Timur pada tanggal 18 Agustus 1961 yang waktu itu diduduki oleh Uni Soviet. Tembok itu menjadi pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang tembok itu sepanjang 161 km. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yaitu tembok Gordoan di Provinsi Golestan, Timur Laut Iran. Di sudut tenggara Laut Kaspia, dibangun pada abad ke-5 dan sampai ke-6 selama dinasti Sasania. Dan tembok itu, Bapak Ibu Saudara, dengan 60 benteng. Untuk apa? Untuk menghadapi serangan Heptanilites dan juga Turki, sehingga panjangnya tembok itu sampai mencapai 201 km dengan lebar 6 sampai 10 meter, terbuat dari batu merah yang begitu panjang sehingga dijuluki apa? Yaitu ular merah.
Yang keempat yaitu tembok perdamaian Belfast yang dibangun pada tahun 1969 untuk memisahkan lingkungan Katolik dan Protestan di Irlandia. Pada tahun 2023 Bapak Ibu Saudara rencananya akan dipindahkan oleh pemerintah Irlandia, di mana tembok itu nantinya akan dipindahkan. Yang kelima Bapak Ibu Saudara yaitu tembok Hardian yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi. Kaisar yang bernama Hardian, ia letaknya itu di Britania Raya sepanjang 117 km, lebar 6 meter dan tinggi 8,3 meter. Untuk melindungi dari suku barbar di Celtic. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bersama Bapak Ibu Saudara, tembok adalah sebuah pertahanan negara atau juga kota pada zaman dahulu. Negara atau kota yang memiliki tembok yang besar dan tinggi menunjukkan negara dan kota yang kuat, yang sulit sekali untuk ditembus oleh para musuhnya. Bapak Ibu Saudara, saya berbicara apa? Saya berbicara begitu tebalnya sebuah tembok untuk pertahanan sebuah kota dan negara pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan seberapa tebal tembok kota Yeriko? Menurut Profesor John Garstang, ahli arkeologi dari Inggris, yang telah menemukan kota Yeriko yang luasnya 4 hektar atau 40.000 meter persegi, memiliki tembok yang tebalnya 2 lapis Bapak Ibu Saudara. Dan jarak tembok luar dan dalam itu sekitar 4,5 meter. Tembok luarnya 1,8 meter dan tembok dalamnya 3,6 meter. Dan Bapak Ibu Saudara, tingginya itu 9 meter. Walaupun belakangan orang-orang berkata, oh itu bukan tembok pada masa zaman Yosua, itu adalah tembok sesudah zaman Yosua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam Yosua 2 ayat 15 dicatat bahwa tembok Yeriko itu bisa dibangun sebuah rumah. Makanya kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Rahab, dia perempuan sundal itu yang menyembunyikan 2 pengintai Israel, ya, yang pada akhirnya menurunkan 2 pengintai Israel dari atas tembok itu, karena rumahnya ada di atas tembok. Itu yang dicatat di dalam Yosua 2 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berarti ini apa? Ini menunjukkan betapa lebar dan kuatnya tembok Yeriko itu. Dan bukan hanya sampai di situ, dengan cara bagaimanapun musuh tidak mungkin bisa masuk menembus tembok yang tebal, yang panjang dan tinggi. Bahkan tidak ada peralatan modern pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, mari kita melihat apa maksud Yosua menulis kisah ini. Kalau kita memperhatikan dan melihat Bapak Ibu Saudara, ia ingin menyampaikan kepada para pembaca kitabnya, yaitu bagaimana cara Allah yang luar biasa membuat orang Israel menang menghadapi dan merebut kota Yeriko dengan cara yang mudah sekali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikatakan mudah sekali. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan memakai cara yang mudah untuk menembus kota Yeriko, memasuki kota Yeriko, merebut kota Yeriko. Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi bahan perenungan kita pada saat ini. Yang pertama, supaya umat Tuhan beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, negeri Kanaan itu adalah negeri yang subur dan luas. Dan bukan hanya sampai di situ, banyak penyembahan berhala di sana. Kalau kita melihat orang Israel seringkali jatuh bangun di dalam penyembahan berhala. Lihat di padang gurun saja, di dalam perjalanan menuju negeri perjanjian sudah jatuh bangun di dalam dosa waktu mereka menyembah anak lembu emas buatan Harun. Bapak Ibu Saudara, apalagi waktu masuk ke negeri Kanaan yang begitu banyak
penyembahan-penyembahan berhala di sana. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya orang Israel memiliki iman yang hanya ditujukan kepada Allah yang hidup dan benar, yaitu Yahweh Allah Israel. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari sini kita juga sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman yang hanya tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus memiliki hidup yang mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Bukan kekuatan kita, bukan harta kita, bukan pekerjaan kita, bukan keluarga kita. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Rick Warren berkata, ketika kita tengah menghadapi masalah yang tidak mampu kita hadapi, jangan menyerah, carilah Tuhan. Itulah iman yang tertuju kepada Tuhan. Di masa sulit sekalipun, di dalam keadaan yang paling berat sekalipun, di dalam keadaan yang mungkin buntu sekalipun, kita tetap mencari Tuhan dan terus mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tembok Yeriko terkenal kuat, tebal, tetapi itu bukan masalah di hadapan Tuhan. Yang terpenting apa Bapak Ibu Saudara? Yang terpenting umat Tuhan melakukan perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka beriman ya, kepada Tuhan, menghadapi kota Yeriko, orang-orang di Yeriko, bahkan menghadapi tembok yang tebal dan kuat sekalipun. Peperangan dan merebut kota Yeriko jelas bukanlah hal yang sulit, bahkan tanpa kesulitan. Ini berarti apa? Berarti orang Israel harus memiliki iman yang sepenuhnya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita pun juga harus memiliki iman yang sepenuhnya. Waktu kita berhadapan dengan situasi seperti ini, situasi COVID-19. Kalau kita memiliki iman, maka tidak menjadi sesuatu yang sulit buat kita melewatinya kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Lihat orang Israel, Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya memerintahkan mereka tiap hari hanya mengelilingi 1 kali tembok Yeriko. Tanpa apa? Tanpa sungut-sungut, tanpa keluh kesah. Sekalipun mungkin mereka juga berhadapan dengan masalah. Karena apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Karena harus mengelilingi tembok. Prajurit harusnya berperang, harusnya menyerang, harusnya angkat senjata. Bukan mengelilingi tembok. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, disinilah mereka belajar untuk beriman kepada Tuhan, untuk menunjukkan tanpa sungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan juga kepada Yosua. Percaya Bapak Ibu Saudara harus ada bukti. Dan bukti sudah mereka lihat pada waktu mereka menyeberang sungai Yordan. Di dalam Yosua pasal 3 ayat 17 kita melihat di sana dikatakan para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Tetap berdiri di tanah kering. Di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu menyeberang sungai Yordan. Di situ mereka percaya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, mereka berhadapan dengan Yeriko, dengan tembok Yeriko. Mereka harus beriman dan bukan hanya percaya. Percaya harus melihat bukti, tapi iman Bapak Ibu Saudara melampaui bukti. Iman menembus tembok Yeriko yang tebal. Mereka kelilingi tembok Yeriko tetapi belum rubuh. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ternyata pada hari yang ke-7 ketika mereka kelilingi 7 kali dan mereka bersorak kepada Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tembok itu rubuh hanya dengan bersorak kepada Tuhan. Maka tembok itu rubuh. Bersorak, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu sebuah tanda kemenangan. Kalau orang perang, kalau orang berhasil, mengalahkan musuh, mereka bersorak. Mereka memenangkan peperangan, mereka bersorak. Pertandingan sepak bola, orang berhasil memberikan gol, sebuah bersorak Bapak Ibu Saudara. Dan
disitulah kita melihat tembok Yeriko rubuh dalam sekejap. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan perang dengan COVID-19, kita modal iman kepada Tuhan. Iman kita harus iman yang melampaui pikiran kita. Iman kita harus melampaui pengalaman kita, perasaan kita, bahkan cara kita. Iman kita harus diuji dan harus dibuktikan. Sehingga kita bisa melihat cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Seringkali Allah menguji iman bukan untuk menghancurkan kita, melainkan menghasilkan emas dalam kehidupan kita. Supaya di situ kita makin beriman dan terus beriman. Sehingga kita dapat menembus masa COVID-19 bersama dengan Tuhan. Mari kita demonstrasikan iman kita di masa COVID-19 ini. Sehingga kita memenangkan peperangan dengan situasi ini. Dengan COVID-19, dengan caranya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, supaya umat Tuhan belajar memiliki ketaatan total. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan umat Tuhan, Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Itulah pemerintahan teokrasi. Otoritas kepemimpinan Tuhan diberikan kepada Musa dan juga Yosua pengganti Musa. Pergantian kepemimpinan dari Musa ke Yosua belum lama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang Israel tidak langsung tunduk kepada kepemimpinan Yosua. Bahkan sering kali tidak taat kepada Tuhan. Pada akhirnya waktu mereka tidak taat kepada Yosua. Memasuki tanah perjanjian harus dimulai dengan ketaatan total. Disinilah kita melihat Tuhan mengajar, mendidik mereka. Untuk apa? Untuk taat. Dengan apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Dengan mengelilingi tembok Yeriko hanya 1 kali 1 hari selama 6 hari. Di hari yang ke-7 mereka kelilingi 7 kali dan setelah itu bersorak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan meneguhkan kepemimpinan Yosua melalui menyeberangi sungai Yordan. Bersama orang-orang Israel di pasal 13 kita perhatikan. Disitulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yosua diterima sebagai pemimpin, dipercaya. Dia memiliki kuasa, diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi belum sepenuhnya umat Tuhan tunduk taat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat Tuhan mengajar orang Israel supaya mereka belajar taat kepada pemimpin. Mereka belajar taat kepada Tuhan. Waktu mereka akan masuk ke negeri perjanjian. Lihat Tuhan datang Bapak Ibu Saudara di dalam Yosua 5 ayat 14. Tuhan panglima perang Israel. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang menunjukkan bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Bahkan sekalipun tembok yang paling tebal, paling tinggi, yang tidak bisa ditembus oleh bangsa manapun, tetapi bukan sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah panglima perang umatnya. Tuhan juga panglima di dalam kehidupan kita. Jika kita mau taat kepada Dia. Kenapa? Karena Dia memberikan strategi yang paling jitu. Ini yang kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yosua sebagai pemimpin Israel, pengganti Musa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Dia memberikan komando kepada umat Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat Yeriko dikenal sebagai kota yang memiliki tembok yang kokoh. Tembok yang sulit ditembus. Karena begitu tebal, begitu tinggi, begitu kuat. Bahkan bukannya sampai di situ, kita membaca Bapak Ibu Saudara, Yeriko juga memiliki pahlawan yang gagah perkasa. Banyak pahlawan gagah perkasa di sana Bapak Ibu Saudara. Yeriko adalah kota yang sulit ditaklukkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi perintah Tuhan harus ditaati secara total. Ini yang kita lihat. Pada waktu mereka mengelilingi kota tembok Yeriko Bapak Ibu Saudara, orang-orang di atas tembok mungkin menertawakan mereka, mengolok mereka. Tetapi mereka diajar taat untuk tidak mengejek dan membalas olokan itu. Mereka harus tetap diam.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa arti ketaatan bagi kita sebagai orang percaya? Ketaatan bagi orang percaya adalah ketaatan yang butuh kerendahan hati. Ketaatan bagi kita adalah ketaatan yang butuh kesabaran sepenuhnya. Ketaatan kita harus ada penyangkalan diri di dalam diri kita, baru kita bisa taat. Ketaatan kita menunjukkan kita ada tunduk secara total kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tanpa ketaatan total kita tidak bisa melihat cara Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kita perlu taat dan terus taat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi zona nyaman kita sehingga kita tidak mudah taat, Bapak Ibu Saudara. Greg Laurie dia berkata seperti ini, keluar dari zona nyaman kita dan taatilah perintah Tuhan, maka kita akan menjadi pencetak sejarah dimanapun kita berada ditempatkan. Mari belajar taat kepada Tuhan di masa pandemi ini, supaya kita melihat cara Tuhan. Tetapi ketaatan juga harus dilakukan dengan ketulusan. Tanpa ketulusan Bapak Ibu Saudara, maka ketaatan kita adalah ketaatan yang pura-pura. Banyak orang di luar, pada waktu mereka berada di jalan, mereka terobos lampu merah, mereka tidak taat. Dan mereka taat pada waktu ada polisi, sehingga peraturan terus dilanggar. Ya, anak-anak kita sering kali taat pada waktu apa? Pada waktu hadiah kita mau berikan kepada mereka. Ulang tahun baru mereka mulai taat. Bapak Ibu Saudara, Natal baru mereka mau taat. Karena apa? Karena mereka akan mendapat hadiah. Dan bukan hanya sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan istri? Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara jadi taat, jadi tunduk pada waktu awal bulan. Ya, tetapi bukan istri-istri jemaat GKRP, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketaatan kita ternyata sangat penting jika ketaatan itu penuh dengan ketulusan. Karena ketaatan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Coba dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang yang taat. Anak Tuhan yang taat supaya kita mendapat berkat. Karena orang yang taat pasti diberkati Tuhan. Orang yang taat berarti dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang taat dia akan melihat pertolongan cara Tuhan yang luar biasa. Sehingga orang Israel boleh masuk merebut kota Yeriko dengan begitu mudah. Kenapa? Karena mereka taat, karena mereka beriman kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup di dalam iman kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga ketaatan total kepada Tuhan. Supaya kami boleh melewati masa pandemi ini bersama dengan Tuhan. Kami melihat cara Tuhan menolong kami, memberkati kami, menyelesaikan persoalan hidup kami. Mari Tuhan berkati kami. Mari Tuhan bantu kami melakukan apa yang sudah orang Israel lakukan sehingga mereka merebut dengan mudah kota Yeriko. Hanya mengelilingi tembok kota Yeriko mereka dapat masuk tanpa sulit, padahal tembok itu terkenal tebal, besar, tinggi, dan kuat. Bahkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan, tolong setiap kami, supaya kami boleh menikmati berkat anugerah, pertolongan dari Tuhan ketika kami hidup di dalam iman, di dalam ketaatan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Biar kita selalu sehat dalam lindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau mengingatkan, warta kita tadi sudah disampaikan lebih awal di depan. Mari kita perhatikan bersama-sama dan kita boleh setia di dalam ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk persembahan boleh Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita bisa lewat transfer atau kuris, barcode yang ada di depan layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh setia mendukung pekerjaan Tuhan dan biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita selalu menjaga kesehatan kita, pakai masker waktu keluar, jangan berkumpul dengan orang banyak. Kita terus berdoa buat bangsa negara kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan
bersama-sama angkat pujian dan doksologi dan terima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita selesai. Saat teduh, jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.